like, comment, and subscribe. Halo SQers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Nah, teman-teman, kalau kamu dandanin mobil ya, audio itu salah satu komponen yang ya hot juga ya buat dandanan mobil gitu. Tapi audio itu range-nya banyak sekali, luas sekali ya range-nya ya untuk mengeksplor gitu. Nah, balik lagi tergantung kelas telinga kamu sampai gimana gitu. Ada beberapa klien kita yang sampai satu titik tertentu dia udah happy sekali gitu. Tapi jangan lupa teman-teman, kuping kita itu kan indera ya. Jadi bisa naik kelas gitu. Jadi contohnya di mobil ini Zen Express ya. Kalau teman-teman lihat ini mobilnya udah dandan juga ya, dandan, velg, lampu ya, dan sebagainya gitu. Doi ini salah satu anggota community Infiniti ya. Jadi komunitas mobil Zenik gitu ya. Masuk ke Niki Motor itu referensi dari salah satu temennya. Pertama nyobain dulu kelas rookie ya. Kelas rookie ya bukan rookie banget sih. Ya lumayan medium juga sih barang-barangnya ya. Tapi sekarang makin hari experience kupingnya makin tinggi sehingga tahu apa yang dicari. Akhirnya kali ini digas dengan audio spek yang cukup tinggi. Oke? Seperti apa install audionya? Yuk kita lihat satu persatu. Kalau lu memang hobi modif mobil ya, rasanya ada yang kurang kalau audionya nggak lu sentuh gitu ya. Awalnya seperti itu juga sih untuk owner mobil ini ya. Jadi doi biar ada audionya deh, ada upgrade nggak standar kan gitu kan. Pertama kali sekali main two way ya, main two way dengan DSP-M ya. Sub udah bikin custom di belakang, tapi akhirnya mulai nambah dikit-dikit naik ke three way, akhirnya naik juga ke multi M. Jadi DSP-M beranak lagi, ada amplifier eksternal gitu kan. Nah, pelan-pelan speknya juga mulai diganti. Spek yang tadinya kelas middle ya, Blam Live ya, sempat naik juga ke Signature, sekarang naik lagi ke Signature Multics ya. Jadi doi ini juga cocok sama speaker Blam. Jadi perjalanannya ini naik kelasnya di speaker Blam terus gitu. Oke. Nah, Signature Multics ini serinya udah sangat tinggi ya di Blam ya. Satu step lagi udah mentok ya, udah nggak ada lagi. Di atas ini ada Signature Multics Barrel yang terbaru ya. Ownernya decide untuk main di Signature Multics akhirnya. Sembari juga dengan mengupgrade speaker depan, ya kan. Perangkat belakangnya juga di-upgrade gitu kan. Jadi multi M-nya sudah pakai Mosconi sekarang. DSP-nya diganti dengan Helix yang pure DSP, yaitu Helix Pro MK3 ya. Nah, modifan depan tetap dijaga sehingga nggak blind spot ya. Jadi ini yang kita mau upgrade audio tapi nggak mau nyusahin juga waktu nyetir gitu ya. Mid bass juga kita upgrade positioningnya ya, jadi kita keluarin mid bassnya dan kita customize dengan model grill ya, dan add-on cover yang nice sehingga kelihatannya masih menyerupai OEM gitu. Fungsional aslinya pintu masih tetap dijaga ya, sehingga pakai mobil masih enak lah gitu. Jadi ini mau dikatakan heavy customize juga enggak ya, medium lah ya gitu. Nah, source playernya sudah menggunakan streamer juga teman-teman. Jadi di mobil ini pakai matrix audio ya. Nanti kita lihat ke belakang penempatan perangkat-perangkatnya seperti apa. Yuk. Nah teman-teman, namanya juga modifikasi ya. Jadi desain terangnya juga kita kali ini nggak simple banget juga. Kita ada tambahin ornamen akrilik dengan lampu ya. Gini teman-teman, kalau misalnya perjalanan audionya belum final ya, meskipun saya nggak bilang ini juga pasti udah final ya, tapi at least perangkat-perangkatnya sudah handal semua. Dan memang kira-kira udah ini baru belakangnya kita bangun dengan rapi gitu, supaya nggak terjadi nanti nanti saya mau ganti lagi amplinya, jadi saling gimana ya, lu udah bikin kosmetik cakep-cakep tapi
nanti ganti lagi perangkatnya gitu kan, jadi nggak asik gitu. Nah, disinilah kita anggap sementara ini adalah final stage-nya mobil ini gitu ya. Jadi perangkatnya sudah lengkap, sudah kelasnya udah dianggap udah cukup tinggi gitu kan. Makanya kita berani desain dengan ini manis gitu ya, dan sehingga memenuhi unsur estetikanya juga teman-teman. Jadi kepuasannya bukan hanya di audio tapi visual juga gitu. Rapinya juga pasti gitu kan. Nah, jadi kita desain terangnya, kalau Zenik itu enak ya teman-teman, karena tempat buat subwoofer udah pasti nggak jendol-jendol gitu, nggak makan tempat gitu. Cuman tantangannya satu sih, rattle ya. Jadi mobil ini kalau kita taruh box subwoofer di tempat dongkrak itu selalu terjadi rattle. Nah, pelan-pelan kan kita udah mulai ketemu rumusnya bagaimana kita solve masalah itu kan gitu. Untuk penempatan amplifier dan perangkat aktifnya itu semua kita bikin rata ya. Ketinggiannya ini nggak nambah tinggi gitu, tetap masih dapat flatnya. Grill pengaman ya kan. Nah, setelah grill pengaman dibuka masih kelihatan kosmetik yang nice gitu untuk penempatan amplifiernya gitu. Ya, jadi satu buah DSP Helix Pro MK3, terus source-nya pakai Matrix Audio Mini i4 ya. Terus untuk tweeter dan mid range di drive pakai Mosconi Pro 410. Untuk mid bass, rear surround sama subwoofer di drive pakai Mosconi Pro 5/30. Subwoofer menggunakan Scanspeak 23W ya. Jadi mobil ini untuk subwoofernya terinspirasi sama mobil Jono yang memang jadi tim squad tanding kita juga, karena respon low-nya ini sangat enak gitu ya. Jadi kepincut dengan Scanspeak 23W. Nah, teman-teman penasaran hasil suaranya? Ayo kita masuk ke dalam dan kita coba ngoperate sistemnya, dan gua akan rekamin hasil suaranya biar teman-teman bisa ikut dengerin. Nah, teman-teman, ini udah di dalam mobilnya ya. Genix Flash. Ya, mobilnya dinamain teman-teman, Genix Flash namanya. Jadi trendingnya sekarang mobil-mobil dinamain ya. Squad Gigi Motor juga mobil-mobilnya semua ada namanya gitu ya. Nanti kita bikin cerita tentang itu ya teman-teman ya. Jadi Genix Flash ini bisa dikatakan final untuk sementara ini ya, karena mobil ini juga nanti rencananya kalau nggak ada arah melintang pengen diikutkan ke competition MSF juga ya. Have fun lah ya. Competition itu have fun sembari audionya itu dimatengin terus gitu, sehingga mobilnya itu banyak didengerin sama expert-expert gitu ya, yaitu juri-juri kompetisi itu sendiri ya. Memang tidak semua masukan dari juri kita sependapat gitu ya, tapi at least kita bisa mendengarkan banyak pendapat dari beberapa orang gitu. Jadi bukan hanya tunernya sendiri yang bilang bagus gitu ya, termasuk teman-teman tim kompetisi yang lain. Jadi ikut saling mendengarkan, oh mobil ini kurangnya di mana, lebihnya di mana. Itu funnya di situ teman-teman. Sekalian juga bersosialisasi ya teman-teman, berteman gitu. Tercipta satu komunitas yang akhirnya jadi tempat hangout ya, jadi ada kebersamaan gitu ya. Serunya sih di situ teman-teman ya. Tapi ya namanya kompetisi ya harus siap kalah juga ya teman-teman. Karena nggak semua mobil ditandingin pasti menang gitu ya. Tapi kita akan berusaha as a team gitu kan, namanya kompetisi gitu kan. Tapi serunya ya di situ teman-teman. Banyak teman, jadi mobilnya dimatengin terus, jadi mobilnya didengerin sama banyak orang gitu. Jadi ya matengnya itu jadi cepat gitu ya. Nah, untuk tes sound kali ini ya tetap gue siapin ada 4 lagu ya yang gue siapin. Seperti biasa gue akan rekamin suaranya pakai stereo mic dari Sennheiser. Kita Niki Motor ini dari awal kita ngevlog ya, dari awal kita mulai ngevlog, kita selalu berusaha bagaimana sih kita mau men-sharing hasil karya kita di mobil itu, yaitu dalam arti bagaimana audiens di luar sana itu bisa ikut mendengarkan hasil suara di mobil. Artinya kan kita harus merekam dengan sebaik mungkin ya, menangkap semua frekuensi suara dengan baik, dan kita bisa tampilkan di YouTube atau di Instagram itu dengan lebih baik gitu, supaya teman-teman di luar sana itu bisa ikut mendengarkan realnya sedekat mungkin dengan aslinya gitu. Aslinya yaitu duduk dalam mobil dengerin gitu ya. Memang nggak bisa 100%, at least tonalnya ya. Nah, semenjak gue pakai ini dan kita sering mengeksplor mikrofon ini, jadi Sennheiser ini dual fungsi ya. Dia ada headphone sama ada mikrofon. Jadi di dalamnya ini headphone, belakangnya ini mikrofon. Jadi saat kita mendengarkan suara dari media, dia bisa menjadi headphone. Tapi saat kita merekam, dia bisa menjadi mikrofon gitu. Nah, enaknya dia taruh di kuping kiri kanan, sehingga saat kita duduk begini nih, bener-bener persis apa yang ada di telinga kita
yang ditangkap gitu sama mikrofonnya. Nah, tinggal kita menyesuaikan level supaya dia nggak ngepick gitu ya. Nah, enaknya pakai Sennheiser ini, dia setelah kita rekam kita bisa langsung audisi. Oh, hasil rekamannya gimana? Ngepick apa enggak? Pas apa enggak gitu. Nah, kita bisa adjust kembali levelnya ya. Nah, udah fix. Kayak fix, lu nggak usah lihat, lu nggak bakal bisa pakai gini karena di headphone-nya ini ada ear tips ya, ada ear tips. Lu kan reviewer mobil, lu kan perlu dengerin hasil suara mobilnya. Kalau ada ear tips lu nggak bisa denger, cuma bisa ngerekam ya. Kalau gue lain, kalau gue installer, mobil ini memang gue yang pegang, gue tahu suaranya kayak gimana gitu kan. Nah, gitu. Oke, kita mulai teman-teman. Kok emang di-endorse sama Sennheiser, detail banget? Enggak, ini sharing aja. Biar teman-teman tahu ini direkam langsung dan bagaimana proses kita merekamnya gitu loh. Oke. Tahu di sini Sennheiser mau endorse gitu ya kan? Siapa tahu. Gue rasa di sini juga nggak ada mic ini. Oke. Nah, begitu dipasang gue rada bodek nih gitu. Oke, nggak apa-apa. Gue udah GR tadi ya, rekamannya volumenya mesti berapa gitu. Oke. Kita mulai lagu pertama teman-teman. Jadi lagu pertama ini Mandarin ya, Mandarin, vokal cowok, ada instrumennya banyak, khasnya Mandarin ya. Rekamannya juga bagus. Ini ada di Tidal. Gua nggak tahu judulnya apa teman-teman, karena huruf kanji gua nggak bisa baca. Oke.让青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦。不知不觉，这城市的历史已记取了你的笑容。红红心中，蓝蓝的天，是个生命的开始。春雨不眠，隔夜的你曾空独眠的日子，让青春娇艳的花朵绽开了深藏的红颜。飞去飞来的满天的飞絮，是幻想你的笑脸。秋来春去，红尘中，谁在宿命里安排？冰雪不语，寒夜的你那难隐藏的光彩。看我看一眼，把我让红颜守空枕。青春无悔不死，永远的爱人，让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆。飘去飘来的笔迹，是深藏的激情，你的幸运。前尘红世轮回中，谁在声音里徘徊？痴情笑我凡俗的人世中难解的关怀。
了你的长发，让它牵引你的梦。不知不觉，这城市的历史已记取了你的笑容。红红心中，蓝蓝的天，是个生命的开始。春雨不眠，隔夜的你曾空独眠的日子。春雨不眠，隔夜的你曾空独眠的日子。春雨不眠，隔夜的你曾空独眠的日子。Mobil ini karena pakai streamer, kebetulan di head unit orisinilnya Zenik sudah ditambahkan juga ya dongle Android. Jadi once head unit Androidnya itu terkonek sama WiFi mobil, otomatis kita bisa memakai aplikasinya untuk aplikasi si streamer ya untuk mengontrol. Jadi kita pilih lagunya dari head unit gitu. Jadi ini enak banget guys. Jadi seolah-olah suaranya keluar dari sini, tapi actually ini hanya sebagai remote. Suaranya streamingnya itu dari musik streamer gitu. Kita ke lagu kedua guys. Strikes upon the hour when the sun begins to fade. There's still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done alright up until now. It's the light of day that shows me how. But when the night falls, my loneliness calls. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I've been in love and lost my senses, spinning through the town. Sooner or later the fever ends and I wind up feeling down. I need someone who'll take a chance on a love that burns hot enough to last. So when the night falls, my lonely heart calls. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Jadi kalau teman-teman menggunakan headset yang bagus ya, pasti akan bisa mereproduksi apa yang kita rekam ini. Gue baru-baru ini
belum lama ini baru beli AirPods ya, AirPods Pro yang Gen 2. Sebelumnya pakai yang AirPods Pro Gen 1. AirPods Pro Gen 1 menurut gue udah nggak bisa merepresentasikan rekaman asli ya. Jadi udah deh, shit deh, gara-gara YouTube sendiri beli AirPods. Jadi dengerin hasil rekaman sendiri, wah ini kok ada yang nggak keluar nih suaranya, nih nggak bener nih. Mau nggak mau dah, ganti dah. Oke, kita ke lagu berikutnya. Nah, untuk lagu ketiga, kemarin ada yang komen di YouTube, cobain lagu R&B dong, gitu. Ya, ini kita kasih lagu R&B ya. Jadi, sistem yang baik itu, dia akan bisa mengakomodir semua genre lagu dengan baik. Buktiin aja, guys. Jadi lagu R&B gitu juga banyak detail-detail dari synthesizer-nya yang pengen ditampilin ya. Jadi sistem kita juga harus bisa mereproduksi itu dengan baik sesuai rekaman aslinya gitu. Lagu itu tetap bisa enjoyable banget gitu. Dan kita bisa dapatkan feel-nya ya, feel-nya itu. Kalau gua tuning mobil, feel-nya lagu itu kita belum dapat ya, kayaknya masih ada yang kurang. Jadi bakal lama di mobil gitu ya. Oke, sampai itu dapat. Nah sekarang kita ke lagu terakhir. Lagu terakhir ini gue siapin lagu rock ya, genrenya ya. Ini untuk mengkonfirmasi apa yang gue sampaikan tadi. Jadi bahwa sistem yang baik itu harus bisa mengcover semua genre dengan baik gitu.
Nah, itu dia presentasi kita kali ini, teman-teman. Tolong kasih komen, setuju nggak apa yang saya omongin gitu. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Jadi kita saling berdiskusi gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita suguhkan di sini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Buat teman-teman SQers, thank you udah temenin gue dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa like dan subscribe video kita, teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you guys, dah.